Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi, shalom. Kita semua diajak mengucap syukur kepada Tuhan yang telah berkenan menyertai kita semua boleh berada di Usbu yang baru, dan kita semua akan melaksanakan berbagai aktivitas keseharian kita di tempat-tempat usaha kerja dan pelayanan. Dan oleh karena itu kita akan dikuatkan, disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan yang akan mempedomani seluruh perjalanan kehidupan kita bersama di Usbu yang baru. Pembacaan kita di hari ini terbaca dalam kitab Amsal pasal 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-15. Mari kita berdoa Bapak Ibu saudara-saudara sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman ini. Kita berdoa. Datanglah ya Roh Kudus, hadirlah di tengah-tengah kehidupan kami, berikanlah pengertian kepada kami, agar firman yang kami baca, kami mengerti, kami merenungkan, dan kami dapat memperlakukan itu dalam keseharian kehidupan kami sebagai orang-orang yang percaya akan rencana dan kehendak-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Amsal pasal 16 ayat 9 sampai 15 yang begini bunyinya. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Keputusan dari Allah ada di bibir raja, kalau ia mengadili mulutnya tidak berbuat salah. Timbangan dan neraca yang betul adalah kepunyaan Tuhan. Segala batu timbangan di dalam pundi-pundi adalah buatannya. Melakukan kefasikan adalah kekejian bagi raja, karena takhta menjadi kokoh oleh kebenaran. Bibir yang benar dikenang raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Kegemaran raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti hujan musim semi. Demikianlah pembacaan Alkitab. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati hidup pemberian Tuhan, dan kita juga diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bekerja dan berkarya di berbagai bidang kehidupan kita untuk melanjutkan kehidupan sebagai orang-orang yang percaya. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang berdaulat atas seluruh kehidupan kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang mengendalikan dan mengarahkan seluruh kehidupan kita. Dan oleh karena itu, mari sebagai orang-orang percaya, taruh semua hal yang akan kita kerjakan dan lakukan hanya di dalam kendali Tuhan. Sebab ketika kita taruh semua hal yang akan kita kerjakan dan lakukan di sepanjang perjalanan satu usbu di dalam kendali Tuhan, maka segala berkat Tuhan akan Tuhan berikan, dan kemudahan-kemudahan, kemungkinan-kemungkinan baru akan Tuhan anugerahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara jemaat yang dikasihi, Amsal pasal 16 ayat 9 sampai 15 dipayungi oleh tema merdeka untuk membangun demokrasi yang bertanggung jawab. Kita bersyukur karena kita hidup di negara yang merdeka, di mana kemerdekaan adalah anugerah Tuhan yang mahal, hasil dari perjuangan dan pengorbanan banyak orang untuk negara ini bisa merdeka. Negara ini bisa terbebas dari penjajahan. Bahkan kita sebagai orang-orang yang percaya, kita juga telah merdeka dan kita telah dibebaskan oleh dosa kita atas peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan. Dan oleh karena itu, kemerdekaan bukanlah tujuan akhir, melainkan kesempatan untuk menghadirkan kehidupan bersama yang adil, damai, dan penuh tanggung jawab. Bagi kita sebagai orang-orang percaya, kalau kita telah dibebaskan dari dosa dan kita menemukan kehidupan yang berdamai itu, di mana Tuhan telah mendamaikan kita,
Oleh karena itu kita harus menjadikan hidup kita juga untuk berdamai dengan orang lain. Kita harus menjadikan hidup kita untuk berbagi dengan orang lain. Dan kita harus menjadikan hidup kita harus bertanggung jawab bersama di tengah-tengah kehidupan keluarga, gereja maupun masyarakat. Amsal pasal 16 mengingatkan kita bahwa segala rencana manusia ada dalam hati, tetapi Tuhanlah yang meneguhkan langkah-langkahnya di ayat yang ke-9. Artinya, kemerdekaan kita tidak boleh dilepas pisahkan dari kedaulatan Allah, di mana segala rencana kita manusia tetapi semua berada dalam kendali Allah. Ketika Allah mengendalikan seluruh kehidupan kita, mengendalikan dan mengatur apa yang menjadi rencana manusia, maka kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab atas kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, berarti, bermakna bagi sesama dan juga bagi Tuhan. Ayat 9 dikatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalan, tetapi Tuhanlah yang menentukan arahnya. Demokrasi memberi ruang bagi rakyat untuk menentukan arah bangsa. Namun sebagai orang beriman kita sadar bahwa keputusan yang sejati tetap harus berpijak pada kehendak Tuhan. Keputusan yang kita ambil harus berpijak pada hikmat Tuhan. Keputusan yang kita ambil harus ada dalam kendali Tuhan. Sebab demokrasi tanpa arah ilahi hanya akan melahirkan kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Apapun keputusan kita dalam menata hidup dalam keluarga, dalam pelayanan dan dalam kehidupan bersama, kita harus berpijak pada kehendak Allah. Jangan melibatkan kehendak kita, tapi kita melibatkan kehendak Allah. Apapun keputusan dan perencanaan hidup kita, bukan saja untuk hari ini, tetapi untuk ke depan. Ayat yang ke-10 sampai 13 menyinggung tentang ucapan raja dan pentingnya keadilan. Dalam konteks ini, pemimpin yang dipilih secara demokratis harus menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan hukum, menjaga keadilan, serta menegakkan sebuah kebenaran. Pemimpin yang bijak, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang memiliki visi yang baik adalah pemimpin yang menegakkan keadilan dan menegakkan hukum dan juga kebenaran dengan baik. Sebab apa Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau pemimpin yang diberikan kuasa, maka dia harus bertanggung jawab atas kekuasaan yang telah Tuhan berikan itu dengan menegakkan hukum, keadilan dan kebenaran apapun bentuk situasi dan kondisi yang ia hadapi. Di tengah-tengah kepemimpinannya, di tengah-tengah ia bertanggung jawab atas seluruh kehidupan orang banyak. Sebab demokrasi yang sehat hanya bisa berdiri di atas kebenaran, bukan di atas kepalsuan atau kepentingan sesaat. Ayat 14 sampai ayat yang ke-15 mengingatkan bahwa murka penguasa dapat membawa bencana, tetapi kemurahan hati pemimpin bagaikan embun kehidupan. Ini menegaskan pentingnya tanggung jawab dalam kepemimpinan. Demokrasi bukan hanya soal memilih, tetapi juga soal mengawasi, soal mendukung dan mendoakan pemimpin agar mereka menebarkan kehidupan, bukan ketakutan. Dan itu penting dalam kehidupan kita bersama, dimulai dari keluarga. Kita sebagai kepala keluarga menjadi pemimpin yang juga mengawasi, mendukung dan mendoakan keluarga kita. Dan juga pemimpin di tengah-tengah pelayanan dan juga di dalam masyarakat. Sebab kalau kita menjadi pemimpin yang mengawasi, mendukung dan mendoakan, maka disitulah bukti bahwa kita bertanggung jawab kepada Tuhan yang memberikan kekuasaan kepada kita untuk melakukan tugas kepemimpinan dengan baik, bijak dan bertanggung jawab. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, merdeka untuk membangun demokrasi yang bertanggung jawab. Ada beberapa hal yang kita mau sampaikan, 3 hal buat ketemu semua. Yang pertama, kita menggunakan hak pilih dan suara dengan bijak, tidak terjebak pada politik uang atau hoax. Artinya, sebagai warga negara, kita menentukan pilihan kita dengan tepat. Dan kita menempatkan Tuhan sebagai penentu langkah bangsa melalui doa, teladan hidup kita, dan sikap kritis yang membangun.
Sebab Tuhan menempatkan kita sebagai penentu langkah bangsa ini, sebagai penentu langkah kehidupan kita, dimulai dari keluarga, bagaimana kita membangun Mesbah 2 sebagai kekuatan kita untuk menentukan langkah perjalanan hidup kita, keluarga kita ke depan. Bahkan juga dengan melalui doa kita menentukan arah perjalanan pelayanan, di mana Tuhan mempercayakan kita untuk melakukan tugas pelayanan. Bahkan juga arah dalam tanggung jawab kita memimpin bangsa dan negara. Dan oleh karena itu, marilah kita menempatkan Allah sebagai penentu langkah perjalanan kehidupan kita. Kita mengutamakan Tuhan, sebab Tuhan yang menentukan langkah perjalanan kehidupan kita, dan kita yang memikirkan, yang menentukan langkah kehidupan selanjutnya adalah Tuhan. Apapun kondisi hidup ini, apapun perjalanan kehidupan kita, Allah yang menentukan dan mengatur langkah perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu, sebagai orang-orang percaya, pemimpin dalam keluarga, gereja, dan masyarakat, libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan yang baik untuk keluarga, untuk sesama, dan untuk Tuhan. Hal yang ketiga, kita harus berlaku adil, mengutamakan kebenaran dan membawa kesejahteraan bagi orang lain. Kebenaran kita perjuangkan sebagai orang-orang percaya. Di dunia ini, maka kita lebih mengutamakan kebenaran dan membawa kesejahteraan bagi semua orang yang ada di sekitar kita. Sebab kunci kita adalah menjadikan Tuhan sebagai kekuatan kita yang terus menegakkan keadilan dan kebenaran dalam seluruh perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita mencari kebenaran yang sejati adalah di dalam Allah. Sebab Allah di dalam Yesus adalah sumber kebenaran yang sejati. Tuhan bilang, akulah jalan kebenaran dan kehidupan. Dan oleh karena itu, kita mencari jalan kebenaran itu hanya pada Tuhan. Dan di dalam jalan kebenaran itu kita akan menemukan kehidupan yang penuh dengan berkat, sukacita, damai sejahtera, dan kita mampu bertanggung jawab atas segala perjalanan hidup kita yang kita akan tempuh lalui dan jalan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara, kemerdekaan adalah anugerah, demokrasi adalah sarana, dan tanggung jawab adalah kunci. Dengan menempatkan Tuhan sebagai sumber hikmat, kita dapat memaknai dan memakai kemerdekaan ini untuk membangun kehidupan bersama, adil, damai, dan sejahtera. Sebab Tuhan kita tempatkan utama di atas segala-gala kehidupan kita yang kita jalani. Apapun yang kita lakukan, minta hikmat Tuhan. Sebagaimana Salomo, dia tidak minta harta kekayaan, tetapi dia minta hikmat. Maka Tuhan memberikan hikmat dan keputusan-keputusan, rencana-rencana untuk membangun bangsa Israel selalu berjalan di jalan Tuhan. Dan itulah yang dimiliki oleh Salomo. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di tengah-tengah keluarga, tempatkanlah Tuhan sebagai sumber kekuatan kita bersama dalam keluarga, dan minta hikmat Tuhan supaya apapun yang menjadi rencana dan harapan hidup keluarga, Tuhan akan memudahkan semua hal. Maupun juga dalam pelayanan, mintalah hikmat supaya kita semua mampu melakukan tugas-tugas pelayanan dengan bertanggung jawab sebagai hamba dan pelayan yang rendah hati, yang selalu hadir di tengah-tengah situasi dan keadaan umat untuk memberikan kedamaian, sukacita bagi umat yang kita layani. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.